Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hadir, selamat datang seluruh rekan-rekan yang hari ini hadir di kelasmu belajar live bersama Ustadz Abdul Muid, insya Allah gitu. Kita akan membahas satu topik yang juga pasti seru ya, karena terkait dengan ilmu pengetahuan dan agama gitu. Sebenarnya gimana sih hubungan keduanya gitu ya. Di sini udah ada Ustadz Abdul Muid dan putrinya mungkin memperkenalkan diri juga. Oke, terima kasih. Oh, nanti langsung ya. Oke. Hari ini adalah program dari kelasmu belajar live, kolaborasi dari sekolahmu dan cari Ustadz gitu ya. Mungkin teman-teman kita kenalan dulu aja semuanya. Saya Wita, hari ini perwakilan dari sekolahmu. Ada Ustadz Abdul Muid juga. Saya juga mungkin akan cerita dikit tentang sebenarnya sekolahmu apa, dan mungkin sedikit tentang cari Ustadz juga ya. Oke. Sebelum kita mulai, jadi teman-teman boleh juga langsung datang ke websitenya sekolahmu. Di sini ada berbagai macam program pembelajaran yang kita hadirkan buat teman-teman dari berbagai level ya, dari teman-teman PAUD, SD, SMP, SMA, berbagai macam mata pelajaran, universitas juga ada. Jadi kita ingin jadi sekolah yang terintegrasi digital, sekolah yang bisa mengkolaborasikan berbagai macam pihak, supaya teman-teman, adik-adik kita ini punya banyak banget ragam pembelajaran sesuai minat dan kebutuhan belajarnya masing-masing. Oke, jadi silahkan hadir-hadir mengunjungi ke www.sekolah.mu. Kita juga lagi ada program khusus dalam rangka kerja barengan lawan corona, www.sekolah.mu/tanpabatas. Itu adalah semua program-program pembelajaran yang digratiskan supaya teman-teman semua itu bisa punya materi-materi pembelajaran selama kita dalam kondisi wabah corona saat ini gitu. Boleh juga follow Instagramnya sekolahmu, kemudian pasti juga subscribe channelnya sekolahmu gitu ya, supaya tidak ketinggalan sama info-info kelas-kelas seperti yang akan kita lakukan hari ini. Oke, terus berikutnya nih, cari Ustadz. Ada yang udah pada kenal cari Ustadz itu apa sih? Cari Ustadz gitu ya. Nah, jadi cari Ustadz ini juga sama teman-teman bisa juga lihat di websitenya Cari Ustadz. Nah, jadi Cari Ustadz ini ingin membantu menghubungkan umat dengan Ustadz yang ramah dan kompeten di seluruh Indonesia untuk Islam yang rahmah dan kebaikan bagi semua. Jadi seperti Ustadz Abdul Muid ini juga tergabung di Cari Ustadz. Jadi kalau teman-teman mau pengen dong ada ceramah-ceramah dari Ustadz dan Ustazah yang kompeten, yang kemudian juga ramah gitu, untuk Islam yang ramah dan kebaikan bagi semua, ini sebenarnya bisa langsung nyari nih di Cari Ustadz gitu. Ada jenis kegiatannya apa, ada lokasi kegiatannya. Sementara ini memang masih di Jakarta, Jabodetabek ya gitu. Oh, tapi luar Jabodetabek kayaknya udah mulai juga. Jadi teman-teman bisa cari di sini gitu. Nah, ini tuh kayak misalkan nih hari ini ada Ustadz Abdul Muid ya. Siapa sih Ustadz Abdul Muid? Itu bisa kelihatan di Cari Ustadz karena udah ada profilnya Ustadz Abdul Muid nih. Oke. Sebentar ya. Nah, ini dia. Nah, jadi Dr. Abdul Muid NMA. Nah, dokter nih udah jelas kompeten ya. Beliau adalah Kepala Program Studi Ilmu Agama Islam Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta. Nah,
menuntaskan pendidikan perguruan tinggi jenjang S1 dalam bidang tafsir hadis, S2 dan S3 dalam bidang pemikiran Islam di UIN Syarif Hidayatullah, nimba ilmu agama di pesantren tradisional klasik yang mengutamakan kitab kuning di Ponpes DDI Mangkosono. Wah. Sedangkan pendidikan menengah atasnya ditempuh di Madrasah Aliyah Program Khusus Ujung Pandang. Saat ini beliau juga merupakan dosen tetap di sejumlah universitas seperti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, PTIQ, Universitas Paramadina, dan STIE Perbanas. Beliau juga tercatat sebagai peneliti pada Denusa Institute, serta menjadi kontributor pada www.nuansaislam.com di Yayasan Paguyuban Ikhlas. Dan banyak banget ternyata karya tulisnya, udah ada berbagai macam buku, itu kayaknya ada 8 buku yang setidaknya ada, ya betul ya Ustadz ya, dari teologi sampai Islam versus Barat, merajut identitas yang terkoyak. Wah, oke. Jadi udah nggak perlu diragukan lagi kompetensinya. Jadi insya Allah ceramah kita hari ini juga akan berasal dari sumber yang sangat kompeten gitu. Jadi tema hari ini tuh ilmu pengetahuan versus agama, Ustadz. Jadi gimana nih hubungan ilmu pengetahuan sama agama kalau dari sudut pandang Islam? Mangga, silahkan Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di acara kuliah jarak jauh yang diselenggarakan oleh Cari Ustadz dan Sekolah dan pembahasan kali ini adalah agama versus ilmu pengetahuan yang akan disampaikan oleh Bapak. Sebelum memulai pembahasannya, saya ingin memperkenalkan diri sendiri. Nama saya Silmia Akila. Saya siswi kelas 6 SDK Parafawas. Silakan Bu. Oke, terima kasih Silmia Akila. Tema ini adalah berjudul ilmu pengetahuan versus agama. Mungkin judulnya terlalu provokatif ya, kok ada ilmu pengetahuan melawan agama. Tema ini terinspirasi oleh peristiwa belakangan ini. Ya, pertama tentu kita tahu ada virus yang sedang menyebar. Yang kedua adalah bahwa ada himbauan dari pemerintah dan juga ada himbauan dari Majelis Ulama Indonesia untuk tidak berkerumun di sebuah tempat, ya, karena kerumunan itu memungkinkan untuk mempercepat penyebaran virus. Nah, tempat-tempat kerumunan ini ya semuanya kerumunan. Bisa kerumunan yang bersifat ritual keagamaan maupun yang non-ritual keagamaan. Yang menjadi perhatian saya di kesempatan ini adalah tentang kerumunan yang sifatnya ritual keagamaan. Karena itulah yang kemudian mendapatkan banyak respon. Paling tidak responnya ada dua. Ada respon yang menaati, ada juga respon yang tidak taat. Taat atau tidak taat itu biasa dalam perdebatan ilmiah, dan ada masalah di sana. Misalnya ketika ada himbauan untuk tidak melakukan sholat Jumat dan kemudian menggantinya dengan sholat zuhur, ya perdebatannya bisa macam-macam sebenarnya. Bisa perdebatan dalam ilmu fikih, bisa juga perdebatannya dalam ranah teologis, keyakinan keagamaan. Saya tidak punya kompetensi untuk membahas dalam hal fikih. Saya cuma ingin melihat bahwa ada fenomena, ada kenyataan yang berbicara bahwa ada keengganan untuk mengikuti saran dari pemerintah, anjuran dari Majelis Ulama Indonesia, tetapi argumennya adalah teologis. Misalnya sampai muncul istilah nyawa atau hidup mati di tangan Tuhan. Atau ada justru yang kami semakin dilarang, malah kami semakin bersemangat untuk beribadah. Nah, disinilah yang saya ingin sorot, bahwa terkesan ya ada di satu sisi ada anjuran medis
dan juga anjuran pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia. Tapi di sisi lain ada keyakinan keagamaan atau ada penolakan tetapi berdasar kepada keyakinan keagamaan. Bisa kita golongkan bahwa anjuran pemerintah, anjuran Majelis Ulama Indonesia dan anjuran medis ya, itu bisa disebut sebagai anjuran yang bersifat atau terinspirasi dari aturan-aturan yang ada dalam ilmu pengetahuan. Misalnya tidak boleh ada kerumunan, tidak boleh ada close contact, misalnya antara satu dengan orang lain, agar tidak menulari atau tidak tertulari. Itu kan keputusan-keputusan yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Tetapi bagaimana dengan penolakannya yang justru berdasarkan teologi keagamaan bahwa hidup mati di tangan Tuhan. Nah, disinilah saya melihat ada problem di sana. Seperti ada ketidakrukunan antara ilmu pengetahuan di satu sisi, kemudian ada keyakinan keberagamaan di sisi yang lain. Nah, di sini ada, kalau kita dilihat dalam sejarah, memang peristiwa ketidakharmonisan antara agama, antara agama dengan pengetahuan itu pernah terjadi. Contoh misalnya di abad pertengahan, ketika keputusan ya, gereja pada waktu itu ya punya perhatian, punya pemahaman bahwa bumi adalah pusat alam semesta atau pusat, paling tidak pusat tata surya yang disebut dengan geosentris. Ya, geosentris, pernah dengar kan? Ya. Kemudian ada temuan ilmu pengetahuan yang sedikit berbeda, yaitu bahwa bukan bumi pusat tata surya atau pusat alam semesta, tetapi adalah matahari, atau istilahnya heliosentris. Orang-orang atau kelompok orang atau individu-individu yang mengusulkan ya, penemuannya berdasarkan pengetahuan ini kemudian mendapatkan respon dari gereja pada waktu itu, dan mereka dianggap bid'ah, dianggap sesat, dan seterusnya. Padahal sesungguhnya yang terjadi adalah bahwa adanya bumi sebagai pusat tata surya itu sesungguhnya adalah salah satu penafsiran terhadap perjanjian baru pada waktu itu. Dan ketika ada penafsiran berbeda, nah penafsiran berbeda inilah yang dianggap bid'ah, yang dianggap sesat. Sesungguhnya itu yang terjadi. Tetapi yang pasti peristiwa ini berlangsung berabad-abad sehingga timbul kesan yang cukup dalam pada masyarakat bahwa ada ketidakharmonisan antara agama di satu sisi yang diwakili pada waktu itu oleh gereja dengan ilmu pengetahuan yang waktu itu diwakili para saintis, para penemu-penemu atau para peneliti-peneliti. Saya kira itu menjadi persoalan pada waktu itu. Tadi yang Bapak contohin itu kan agama, keyakinan agama sama ilmu pengetahuan itu bertentangan. Ada nggak sih kemungkinan itu ilmu pengetahuan nggak berbenturan atau bertentangan sama keyakinan agama? Oh iya, idealnya hubungan antara ilmu pengetahuan dan agama tidak perlu berbenturan. Tapi memang ya, ada asumsi mendasar yang berbeda. Saya kira ini perlu ditekankan bahwa memang ada asumsi mendasar yang berbeda antara ilmu pengetahuan ya dengan sains. Ada. Apa asumsi mendasarnya yang berbeda itu adalah keyakinan keberagamaan itu sudah final, sudah selesai. Tidak akan membutuhkan perubahan. Itu begitu asumsi di dalam keyakinan. Nah, berbeda dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu punya asumsi ya, yang mendasar, yaitu bahwa setiap penemuan ilmu pengetahuan harus bisa berubah. Walaupun belum berubah, tapi karakternya harus bisa berubah. Ya. Nah, disitulah bedanya. Makanya kenapa keyakinan keberagaman disebut dogma. Kenapa? Karena dia tidak bisa berubah lagi, udah selesai. Sedangkan ilmu pengetahuan harus bisa berubah. Nah disinilah ada dua dasar yang berbeda sehingga kadang terjadi clash. Nah kalau tadi ditanyakan bahwa ada nggak kemungkinan, ya ada. Caranya adalah menempatkan
persoalan keagamaan pada satu sisi yang tepat dan menempatkan persoalan sains pada sisi yang tepat pula. Contoh misalnya, kita sekarang memasuki bulan Rajab, bulan yang Isra Mi'raj. Ya. Coba kita lihat peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah Muhammad SAW dari mana? Dari Makkah ke Palestina. Itu berlangsung ya mungkin 1 atau 2 jam. Ya. Nah kemudian terjadi perdebatan belakangan. Itu peristiwa apakah rasional atau tidak, masuk akal apa enggak. Kemudian belakangan muncul rasionalisasi terhadap persoalan ini. Misalnya, oh ya rasional dong. Kenapa rasional? Ya, alasannya bahwa kalau kita hidup di zaman sekarang, ya agak sangat mudah memahami bahwa itu rasional. Kenapa? Misalnya, ya kita umpamakan naik pesawat yang super cepat misalnya, maka itu sangat mungkin terjadi. Tapi itu adalah rasionalisasi yang sedikit memaksakan. Mengapa memaksakan? Karena ya kalau sekarang bisa, tapi dulu tetap tidak bisa. Di zaman Rasulullah peristiwa itu tidak mungkin terjadi. Jadi yang ingin saya katakan adalah tempatkan peristiwa Isra Mi'raj di dalam peristiwa iman semua. Percaya saja. Tidak perlu diutak-atik secara ilmiah. Tidak perlu. Jadi ada hal-hal di dalam di dalam agama yang dibiarkan saja menjadi keyakinan tanpa perlu upaya untuk merasionalisasi seperti itu. Akan halnya misalnya peristiwa yang kemarin pelarangan atau himbauan untuk tidak berkerumun, berkumpul, ya, termasuk sholat Jumat, itu sesungguhnya peristiwa yang bisa diilmiahkan. Ada argumen-argumen yang membolehkan bahwa boleh tidak dilaksanakan, diganti dengan sholat zuhur. Jadi menganggapnya persoalan teologis itu adalah sedikit keliru. Kenapa? Karena itu bukan persoalan teologis, itu persoalan ilmiah semata. Ada argumen ilmiah fiqhiyah yang membolehkan. Yang kemudian keliru ketika argumen ilmiah fiqhiyah aturan Islam ini kemudian dibenturkan dengan persoalan teologis bahwa saya yakin hidup dan mati di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu peristiwa yang salah keliru memandang persoalan. Tidak semestinya memandangnya secara teologis, persoalan yang sungguhnya sudah selesai lewat aturan-aturan fiqhiyah. Ini yang sering terjadi di dalam masyarakat kita. Apakah otomatis ilmuwan tuh nggak punya agama tadi? Ya, jadi gini, seorang ilmuwan ya bisa saja punya keyakinan. Begitu pula seorang yang beragama bisa juga menjadi ilmuwan. Itu tidak menutup kemungkinan. Nah, tadi itu rumusnya adalah menempatkan persoalan keyakinan pada tempatnya dan menempatkan persoalan yang ilmiah juga pada tempatnya. Tidak mesti bertentangan. Mengapa? Dalam kehidupan ini keyakinan itu tidak mungkin dihilangkan, tidak mungkin. Banyak peristiwa-peristiwa hidup itu didasari oleh keyakinan semata, bukan karena pertimbangan ilmiah rasional. Ya. Contoh, ada 2 orang yang saling mencinta, kemudian menikah. Pertimbangannya rasional apa bukan? Ya biasanya pertimbangan keyakinan saja. Saya dengan ibumu misalnya, itu yakin saja bahwa saya akan menjalani hidup yang baik, ya saling membantu di masa depan. Tidak persoalan ilmiah. Kalau mau ilmiah kan agak susah. Misalnya kalau ada 2 orang mau menikah, kemudian harus secara ilmiah. Misalnya harus dirunut dulu. Ini keturunannya siapa? Sampai Nabi Adam misalnya. Atau saya, begitu pula. Kan agak ribet. Jadi banyak persoalan dalam hidup ini yang diselesaikan dengan cara yakin saja. Tidak semua persoalan harus dipahami secara ilmiah. Ustadz, ini kebetulan ada yang nanya nih di YouTube kita juga. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya, benarkah corona sudah dituliskan dalam Al-Quran? Ada broadcast di beberapa sosmed, khususnya WA, katanya corona sudah diprediksi. Nah, gimana nih Ustadz?
Kamu lihatnya itu di Kemarin? lihatnya itu ada di apa namanya Iqra. Oh, Iqra. Buku Iqra. Iya. Ya, ya. Ya, saya pengetahuan saya tidak banyak ya, tapi sepengetahuan saya belum ada dalam Al-Quran istilah itu. Ada memang kata-kata yang mirip, misalnya wakirna fi buyutikunna, tapi itu sama sekali tidak berkaitan dengan corona. Walaupun sebenarnya, tapi ada kata tinggallah di rumah. Memang kalimat itu wakirna fi buyutikunna artinya tetaplah tinggal di rumah, tapi itu tidak berkaitan dengan sebuah penyakit. Walaupun kata wakirna itu secara mirip dengan corona. Sebenarnya ya ada satu lagi yang problem kalau kita kaitkan dengan tema kita sekarang tentang ilmu pengetahuan dan agama. Umat Islam sering, atau ya siapapun ya, saya tidak tahu umat Islam, tapi sering beredar pernyataan-pernyataan yang tanda petik itu istilah cocokologi, mencocok-cocokkan saja yang sungguhnya kalau diteliti semakin mendalam itu tidak cocok. Tapi di era medsos yang informasi itu secara instan kita dapat, biasanya orang langsung menelan mentah-mentah, kemudian tanda petik cilakanya atau apanya namanya itu, salahnya kemudian adalah langsung di-share, padahal yang membaca itu belum tentu paham apa yang dia, yang kemudian menyebar seperti bola salju yang seperti menjadi pengetahuan umum. Ya ini, tapi itu memang budaya instan yang sekarang. Instan artinya cepat saji ya. Cepat saji, apapun selalu cepat saji, bukan hanya makanan, ilmu pengetahuan, tapi dalam hal ilmu pengetahuan tidak bisa cepat saji. Agama pun tidak bisa cepat saji. Orang tidak bisa soleh tiba-tiba dalam 2-3 hari. Begitu pula orang tidak bisa tiba-tiba pinter dalam ilmu pengetahuan dalam 2-3 hari. Butuh proses, dan inilah yang kadang kita tidak miliki kesabaran untuk meniti sedikit demi sedikit jalan kesolehan dalam beragama maupun jalan ilmiah di dalam pengetahuan. Oke, berikutnya nih ada lagi Ustadz. Bagaimanakah sebenarnya ketersinggungan ilmu pengetahuan dan agama? Jika seperti situasi corona saat ini, manakah yang lebih diikuti? Nah, itu mesti gimana nih Ustadz? Ngikutin ilmu pengetahuan atau ngikutin agama atau gimana nih harusnya nih? Jadi inilah yang sering yang menjadi sorotan saya, bahwa sering terjadi memilih agama dengan pengetahuan seperti memilih si malakama. Padahal tidak, dia bisa diterima berdua secara bersamaan. Contoh tentang peristiwa himbauan tidak berkerumun termasuk sholat Jumat, itu kan ada argumen ilmiahnya. Mengapa Majelis Ulama Indonesia memutuskan begitu? Jadi itu bukan persoalan keyakinan yang harus dipilih. Bukan persoalan seperti itu. Jadi begini, kalau saya melihat bahwa khususnya untuk penyebaran virus sekarang ini, yang perlu kita tahu bahwa manusia ini adalah spesies pemenang di dunia, di bumi. Dan kenapa manusia menjadi pemenang? Sudah melewati dinosaurus yang besar aja itu punah kan. Tapi manusia bertahan. Kenapa? Manusia punya paling tidak 3 hal. Pertama, manusia punya kemampuan fisik, walaupun sangat lemah tapi punya, bisa dilatih. Kemudian manusia punya kemampuan rasional. Yang ketiga, yang juga penting adalah manusia punya kemampuan spiritual. Nah, inilah 3 hal yang membuat manusia bertahan, termasuk melawan ancaman virus atau ancaman apapun di alam raya. Dengan kemampuan fisiknya, manusia bisa melatih fisiknya. Ya, bisa bagaimana caranya? Ya dengan olahraga, ya dengan vitamin, ya dalam hal ini vitamin C, vitamin E, ya. Itu cara manusia. Kemudian ada kemampuan rasional manusia. Ini yang luar biasa. Manusia punya kemampuan rasional untuk mendukung kemampuan fisiknya yang sesungguhnya lemah. Ya. Dengan kemampuan rasionalnya, manusia mengembangkan ilmu pengetahuan. Ya, bisa misalnya ya sederhananya misalnya seperti dulu manusia dengan alam yang dingin, kemudian manusia harus apa? Dia menciptakan jaket. Ya, dulu mungkin dari kulit pohon atau dari kulit binatang, tapi yang pasti manusia menunjukkan kreativitasnya untuk tetap survive, tetap bertahan hidup dengan kemampuan rasional. Nah, satu lagi yang perlu mendapatkan adalah kemampuan spiritual. Ya, kemampuan spiritual ini sangat penting, keyakinan. Jadi
kemampuan manusia untuk yakin, ya, dengan yakin itulah dia bisa melampaui kemampuan rasionalnya. Jadi misalnya ada seorang contoh seorang pemain olahraga misalnya, dia kemudian berhadapan dengan di final contohnya berhadapan dengan orang atau tim yang secara statistik, secara rasional, secara empiris lebih kuat dari dia. Bagaimana cara dia melawan itu? Dia membangun sistem keyakinannya. Dengan cara itu dia bisa mengalahkan, dan terbukti banyak katakanlah tim-tim semenjana bisa mengalahkan tim besar kalau dalam sepak bola, atau individu-individu yang belum terkenal bisa mengalahkan individu-individu yang sudah terkenal atau bahkan sering juara dalam bidang itu. Lewat apa? Dia melampaui kemampuan rasionalnya dan kemampuan fisiknya dengan mempertebal keyakinan spiritualnya, hingga sampai pada tahap-tahap tertentu, ya, di mana dia sangat hebat. Nah, agama itu saya kira perlu ditekankan juga di sini, bahwa agama dalam hal ini memang diturunkan oleh Allah untuk menjaga kehidupan manusia, menjaga, bukan menghancurkannya dengan keyakinan, dengan alasan keyakinan agama. Bukan. Contohnya, agama itu ada aturan-aturan agama. Aturan agama itu diciptakan ya untuk menjaga. Misalnya, contohnya agama kan mengatakan harus, ya, insya Allah mudah-mudahan kita diberi rezeki oleh Allah untuk sampai kepada bulan Ramadan, insya Allah. Nah, kenapa ada aturan puasa bagi umat Islam? Yaitu untuk menjaga fisik manusia agar tetap kuat. Kenapa? Ya kalau pencernaan ini bergerak terus, dia kan butuh istirahat. Kemudian Allah menurunkan syariat, aturan untuk berpuasa. Buat apa? Ya buat menjaga manusia agar tetap sehat. Kemudian Al-Quran misalnya mengatakan, makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Nah, jangan berlebihan itu adalah cara agama kita untuk menjaga kita. Kemudian ada hukum, misalnya ada hukuman bagi orang yang melukai orang lain, ya, ada hukumannya. Itu untuk apa? Untuk menjaga kemanusiaan agar tetap bertahan. Saya kira seperti itu. Oke, ini ada juga nih pertanyaan menarik, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana penjelasan di Al-Quran mengenai kaitan antara ilmu pengetahuan alam dengan keimanan seseorang terhadap Allah dan takdirnya? Nah, ada hubungannya nggak nih Ustadz antara ilmu pengetahuan alam dengan keimanan terhadap Allah dan takdirnya? Oke, jadi gini, apa sih yang disebut takdir kan? Takdir itu adalah sebuah ketentuan yang berlaku kepada manusia. Nah, ketentuan kalau dalam Islam kita yakini ketentuan itu ada dua macam. Ketentuan yang berkaitan dengan hukum alam. Misalnya, hukum alam itu misalnya kalau dalam kasus virus yang menyebar ini, hukum alamnya kalau Anda atau kalau kita berdekatan dengan orang lain dalam keadaan seperti ini, hukum alamnya adalah kita bisa menulari orang lain kalau kita yang terkena virusnya, atau orang lain bisa mengenai kita. Itu hukum alamnya memang seperti itu. Ya, itu disebut takdir. Takdir dalam bahasa Arab artinya ukuran, takdir. Nah, kemudian ada ukuran lain, yaitu peristiwa di alam raya ini itu dipengaruhi oleh kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah lah yang menentukan seluruh yang terjadi di alam raya ini. Nah, itu disebut takdir. Nah, bagaimana cara menghadapi hal-hal seperti yang kita alami sekarang dengan virus yang menyebar? Bahwa kita harus berpegang teguh kepada dua itu. Bahwa ada takdir yang sudah ditetapkan Allah dalam bentuk hukum alam, dan kita harus taat dengan itu, karena itu hukum Allah juga, namanya sunatullah. Tapi kita juga jangan lupa berdoa. Wah, kenapa? Karena apapun yang terjadi di bumi, di dunia ini, semua berdasarkan ketentuan dari Allah. Jadi kita jangan lupa berhubungan dengan sana. Nah, itu yang dalam Al-Quran seperti itu. Oke, kalau dari sini baru itu Ustadz mungkin ada yang ini nih sebenarnya. Oke, apa sih tujuan syariat Islam untuk kehidupan, katanya gitu nih Ustadz? Oh iya, ya tujuan syariat Islam yaitu untuk menjaga kehidupan. Seperti misalnya dalam Al-Quran itu disebutkan dalam Islam disebut hifdzul mal, menjaga harta.
Itu tujuan syariat Islam. Jadi, karena itu misalnya orang tidak boleh mengambil harta orang lain. Begitu pula kalau ada orang lain mengambil harta kita, ada hukumannya juga. Apa hukumnya gitu? Bagaimana Al-Quran? Ya, ada juga namanya hifdzun nafs, menjaga jiwa. Ya, contohnya misalnya orang tidak boleh narkoba. Kenapa? Karena narkoba itu bisa merusak jiwa, ya, bisa merusak fisik kita. Dan Al-Quran atau agama kita menekankan jangan merusak. Ya, tidak boleh merusak diri orang lain, juga tidak boleh merusak diri sendiri. Karena kenapa diri sendiri, diri saya sendiri? Ya, diri kita ini bukan punya kita, ini titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dititipkan untuk kita. Karena itu kita harus jaga. Ada juga namanya hifzul akal, menjaga akal. Jadi agama itu datang untuk menjaga akal. Jadi apa nih maksud menjaga akal? Kita lihat misalnya kembali kepada anjuran untuk tidak salat Jumat. Itu kan ada argumen akal untuk sampai kepada kesimpulan bahwa kita sebaiknya tidak melakukan sholat Jumat misalnya. Ada argumen akal. Nah, itulah yang harus dijaga juga. Jangan sampai akal kita tidak dipakai untuk melihat hal-hal. Ya, saya kira itu. Oke, ini kebetulan pertanyaan tapi rasanya cocok juga untuk penutup nih Ustadz. Mohon tips agar bisa sering-sering mendapat inspirasi dari Al-Quran dalam belajar ataupun mengembangkan ilmu pengetahuan Ustadz. Gitu. Sebenarnya gini, kalau membaca Al-Quran itu pertama kan macam-macam orang baca Al-Quran kan. Ada yang pernah belajar bahasa Arab tentu bisa memahami artinya, ya kan? Kalau tetapi apakah orang yang tidak pernah belajar bahasa Arab kemudian terhenti untuk mendapatkan inspirasi? Oh tidak. Al-Quran di sini sangat unik ya. Orang yang tidak paham pun bisa dapat inspirasi dari Al-Quran. Tidak paham maksudnya tidak paham bahasa Arab. Tidak paham bahasa Arab, membaca saja itu sudah inspirasi selalu datang. Saya sendiri pribadi walaupun pernah belajar bahasa Arab, ada banyak kata dalam Al-Quran yang belum saya paham misalnya. Tapi tetap saja ketika membaca itu inspirasi muncul, bahkan kepada ayat yang sudah saya sering baca, dibaca lagi ada lagi inspirasi. Sampai di dalam bukunya Profesor M. Siap itu ada membumikan Al-Quran pertama, itu disebut bahwa Al-Quran itu seperti jadi cahayanya berpendar kemana-mana. Jadi siapapun orang yang melihatnya maka dia akan mendapatkan inspirasi dari sana. Bukan hanya ketika pertama kali dia baca kedua kali, yang ketiga kali, dan orangnya tidak terbatas kemampuan siapapun. Tidak ada misalnya harus Profesor Rice yang bisa, tidak. Orang yang bahkan tidak paham masalah itu bisa mendapatkan inspirasi. Yang penting membacanya dengan ikhlas. Kalau tidak, ya menjadi tidak mendapat inspirasi. Oke, alhamdulillah Ustadz, tidak terasa waktunya sudah 30 menit gitu. Mungkin kita tutup dengan pesan terakhir dari Ustadz merangkum diskusi kita hari ini, sekaligus kita tutup dengan doa mungkin Ustadz. Oke. Kita langsung doa saja ya saya kira. Boleh. Kalau kesimpulan nanti yang penonton aja menyimpulkan. Siap, silakan Ustadz. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin adzim wa natubu ilaika taubatan nasuha. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ali azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami adalah manusia yang suka menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, pastilah kami menjadi manusia yang merugi. Allahumma shfi mardana warham mautana. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit dari kami dan rahmatilah mereka yang meninggalkan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz telah berbagi hari ini. Dan putrinya juga, semoga kita semua sehat selalu gitu ya. Untuk rekan-rekan insya Allah kita bertemu lagi di besok kelasmu belajar live bersama cariustadz.id. Insya Allah akan terus sepanjang hari jam 5 sampai jam 5.15 atau 5.30 kita akan hadir. Jadi subscribe YouTube-nya sekolahmu cariustadz.id, follow juga Instagram cariustadz.id dan sekolahmu. Sampai ketemu esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.